Namaku Pak Wardi. Sudah 5 tahun aku menjadi satpam di sebuah hotel mewah di Malang, Hotel Angsana Raya. Bangunan hotel ini megah, arsitekturnya memadukan gaya kolonial dengan sentuhan modern. Dari luar, siapapun pasti terpesona melihat kemewahannya. Namun, bagi orang-orang yang bekerja di sini, terutama yang berjaga malam seperti aku, hotel ini punya sisi lain yang tidak semua tamu tahu. Cerita soal angkernya hotel ini sudah lama terdengar. Beberapa karyawan lama sering bercerita, tapi aku dulu menganggapnya hanya mitos. Namun, semua berubah ketika aku sendiri mulai merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan. Malam itu, shift malamku dimulai pukul 10 malam. Suasana di hotel cukup sepi karena bukan musim liburan. Saat memeriksa area taman belakang, aku mendengar suara tawa anak-anak. Suaranya nyaring, riang, seolah mereka sedang bermain kejar-kejaran. Aku mengerutkan dahi karena aku tahu semua tamu di hotel ini adalah orang dewasa. Tidak ada keluarga dengan anak-anak yang menginap malam itu. Rasa penasaran membawaku ke arah suara itu. Di sudut taman, aku melihat bayangan anak-anak kecil berlari-lari, samar seperti kabut. Mereka memakai pakaian kuno, seperti dari zaman dulu. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arahku. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya begitu lebar, tidak wajar. Tubuhku membeku. Saat aku mengedipkan mata, mereka menghilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah suara langkah kaki kecil yang semakin menjauh. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya halusinasiku karena lelah. Tapi kejadian aneh malam itu belum selesai. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku berdiri di pos satpam dekat gerbang depan, mencoba melupakan apa yang barusan kulihat. Tiba-tiba, aku melihat keramaian di depan hotel, di seberang jalan. Lampu-lampu seperti remang-remang dari lentera, dan aku mendengar suara ramai orang bercakap-cakap, tawa, dan bahkan suara lonceng kecil. Seolah-olah ada pasar malam yang muncul entah dari mana. Pemandangan itu begitu nyata. Ada pedagang yang menjual barang-barang, ada yang membawa gerobak penuh makanan, dan ada juga yang memainkan alat musik tradisional. Tapi yang membuatku bergidik adalah wajah mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang terlihat seperti manusia biasa. Wajah mereka pucat, matanya gelap, dan beberapa terlihat seperti melayang saat berjalan. Ketika aku mencoba memastikan dengan berjalan mendekat, seorang wanita tua yang membawa bakul penuh bunga menoleh ke arahku. "Pak Wardi, jangan ikut-ikut di sini," katanya dengan suara lirih tapi tajam. Aku terkejut karena dia tahu namaku, padahal aku yakin tidak mengenalnya. Aku mundur perlahan, dan ketika aku mengedipkan mata, semua itu menghilang begitu saja. Jalanan kembali sepi. Hanya ada angin malam yang menusuk kulit. Ketika pagi tiba, aku menceritakan apa yang kulihat kepada Pak Darto, satpam senior di hotel ini. Wajahnya berubah serius, lalu dia berkata, "Itu bukan yang pertama kali. Pasar goib itu memang sering muncul di depan hotel ini, tapi mereka biasanya hanya berdagang dengan orang tertentu. Kalau kamu diganggu, berarti mereka sudah tertarik denganmu." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Semakin hari, aku merasa ada yang mengawasi, meskipun aku sendirian. Suara anak-anak yang bermain, bayangan samar di taman, dan keramaian pasar goib itu terus menghantui pikiranku. Sampai suatu malam, aku mendengar ketukan di pintu pos satpam. Ketukan itu pelan, tapi terasa berat, seolah-olah berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Aku menoleh ke arah pintu dengan tubuh gemetar, dan saat itu aku melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di luar, menatapku dengan senyum yang sama seperti yang kulihat di taman. Dia berkata dengan suara kecil namun menyeramkan, "Pak, ayo ikut kami. Pasarnya sudah menunggu." Aku terpaku di tempatku. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Anak kecil itu masih berdiri di depan pintu pos satpam, menatapku tanpa berkedip. Wajahnya tetap tersenyum, tetapi matanya kosong, gelap seperti malam tanpa bulan. "Ayo Pak, tidak lama kok," katanya lagi,
suaranya pelan namun bergema aneh di telingaku. Tubuhku ingin bergerak, tapi rasanya berat. Aku hanya bisa menatapnya, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah taman belakang. Aku tersentak dan menoleh. Dalam sekejap, bayangan anak kecil itu menghilang begitu saja. Di belakangku, Pak Darto muncul dengan wajah tegang. "Kamu dengar sesuatu?" tanyanya buru-buru. Matanya mengamati sekeliling dengan waspada. Aku hanya mengangguk, masih terlalu bingung untuk berbicara. Pak Darto menarik napas panjang. Mereka mulai mendekat. "Jangan pernah jawab ajakan mereka, Wardi. Kalau kamu ikut, kamu tidak akan kembali." Aku hanya diam, mencoba mencerna ucapannya. "Tapi kenapa mereka mendekati saya, Pak?" tanyaku dengan suara gemetar. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah kantong kecil berwarna hitam dari saku celananya, lalu meletakkannya di mejaku. Kantong itu terasa dingin ketika aku menyentuhnya. "Bawa ini kemanapun kamu pergi. Mereka mungkin tertarik karena kamu terlalu sering melihat mereka. Kalau sudah begini, kamu harus lebih waspada," katanya, lalu pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Malam berikutnya, suasana terasa lebih mencekam. Saat patroli sekitar pukul 2 pagi, suara keramaian itu terdengar lagi dari depan hotel. Kali ini lebih ramai, lebih jelas, seolah mereka sengaja ingin aku datang. Aku menatap ke arah jalan raya, dan pasar goib itu muncul kembali. Lentera-lentera kuno berkilauan, dan aroma makanan yang aneh tetapi menggoda tercium. Di tengah keramaian itu, aku melihat sosok wanita tua yang sama seperti sebelumnya. Ia berdiri diam, kali ini memandangku lekat-lekat. Di tangannya ada sebuah bungkusan merah, mirip kantong kecil yang dibawa anak kecil tadi malam. "Kamu harus datang," katanya dengan suara yang terdengar, seperti bisikan langsung di telingaku, meskipun dia berdiri jauh. Aku mundur beberapa langkah, namun tiba-tiba terasa ada sesuatu menarik kakiku. Saat aku menunduk, aku melihat bayangan tangan kecil mencengkram kakiku dengan kuat. Suara tawa anak-anak menggema di sekitarku, meskipun taman itu kosong. Aku mencoba meronta, berusaha melepaskan diri, tapi bayangan itu semakin kuat. Semua suara keramaian, tawa, dan bisikan-bisikan memekakkan telingaku. "Pak Wardi, ayo cepat, waktunya hampir habis." Suara wanita tua itu terdengar lagi. Aku menoleh ke arahnya, dan kini dia hanya berdiri beberapa meter dariku. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Tiba-tiba semuanya gelap. Aku terbangun di pos satpam. Keringat membanjiri tubuhku. Jam menunjukkan pukul 5 pagi, tetapi aku merasa malam itu tidak nyata, atau justru terlalu nyata. Saat aku mencoba mengatur napas, mataku menangkap sesuatu di meja. Sebuah kantong merah kecil, sama seperti yang kulihat di tangan anak kecil itu. Aku tidak berani membukanya, tapi bisikan itu kembali terdengar di telingaku. Lebih pelan namun tajam. "Kamu tidak akan bisa lari, Pak. Pasar itu akan selalu menunggumu." Pagi itu, aku duduk diam di pos satpam, menatap kantong merah kecil yang kini ada di meja. Napasku terasa berat, dan tenggorokanku kering seperti tidak pernah minum selama berhari-hari. Kantong itu tampak sederhana, terbuat dari kain biasa, tetapi kehadirannya membuat udara di sekitarku terasa lebih dingin. Aku ingin membuangnya, tapi sesuatu dalam pikiranku melarang. Perasaan aneh, seperti kantong itu memiliki pengaruh yang tak terlihat, memaksaku untuk tetap memperhatikannya. Aku mencoba mengingat apa yang terjadi malam itu, tapi semuanya terasa kabur. Ketika aku memberanikan diri untuk menyentuh kantong itu, sebuah suara memanggil namaku dari luar pos. "Pak Wardi." Suara itu familiar, tetapi nadanya aneh, seperti bergema dari tempat yang jauh. Aku beranjak dari kursi dan mengintip keluar. Di depan pos, berdiri seorang wanita yang tubuhnya tertutupi kain hitam lusuh. Rambutnya panjang dan acak-acakan, wajahnya tertutup bayang-bayang meskipun matahari pagi sudah mulai muncul. "Pak Wardi, kantong itu bukan milikmu," katanya dengan suara parau. "Kembalikan ke tempatnya." Jantungku berdegup kencang.
"Apa maksudmu? Siapa kamu?" tanyaku, tapi wanita itu hanya diam, mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arah kantong merah di mejaku. Aku mengalihkan pandangan ke meja, dan saat kembali menoleh keluar, wanita itu sudah tidak ada. Hari itu terasa berjalan sangat lambat. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan Pak Darto, dia hanya memberiku jawaban singkat, seolah-olah sudah tahu apa yang terjadi, tetapi sengaja tidak ingin berbicara terlalu banyak. Malam harinya, suasana hotel terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada tanda-tanda pasar gaib di depan. Tapi justru itulah yang membuatku lebih gelisah. Rasanya seperti badai yang menunggu untuk meledak. Aku memutuskan untuk berjaga di dekat lobi, mencoba tetap terjaga dengan menyeruput kopi hitam yang sudah mulai dingin. Sekitar pukul 2 pagi, lampu di lorong menuju taman belakang berkedip-kedip. Awalnya pelan, lalu semakin cepat. Suaranya mulai terdengar lagi. Tawa anak-anak, samar tapi jelas. Kali ini tidak hanya terdengar dari taman, tetapi juga di sepanjang lorong hotel. Dengan senter di tanganku, aku memberanikan diri menuju lorong tersebut. Jantungku berdegup kencang ketika aku melihat bayangan kecil berlari di ujung lorong. Aku mencoba memanggil, "Siapa di sana?" Tapi tidak ada jawaban. Langkahku semakin pelan ketika aku tiba di ujung lorong. Saat aku menoleh ke kiri, kulihat sosok anak kecil berdiri membelakangiku. Bajunya lusuh, tubuhnya tampak ringkih, tapi aku bisa merasakan kehadirannya begitu nyata. Aku mencoba berbicara lagi. "Nak, kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini?" Anak itu perlahan menoleh. Wajahnya sama seperti yang kulihat di taman sebelumnya, dengan senyum yang terlalu lebar dan mata yang kosong. "Ayo Pak Wardi, mereka sudah menunggu," katanya dengan suara yang terdengar seperti bisikan ribuan orang sekaligus. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu di saku seragamku. Saat kuraba, aku menemukan kantong merah kecil itu di sana, padahal aku yakin sebelumnya sudah meninggalkannya di pos. Anak kecil itu kini berjalan mendekat, sementara suara tawa dan bisikan mulai memenuhi lorong. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku seolah terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Anak itu kini berdiri hanya beberapa langkah di depanku. Dari kantong merah yang kugenggam, aku mendengar suara seperti keramaian pasar, lonceng kecil, suara pedagang menawarkan dagangan, dan langkah kaki yang ramai. Anak itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu taman yang kini terbuka lebar. Di sana, samar-samar, terlihat keramaian pasar gaib yang berkilauan. "Pak Wardi," suara anak itu kembali terdengar. Lebih pelan tapi lebih menusuk. "Pasar ini hanya akan menunggu satu kali lagi. Kalau tidak ikut sekarang, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke sini." Aku ingin berlari, tapi kakiku tetap terpaku di tempat. Suara pasar semakin jelas, dan aku bisa merasakan angin dingin dari arah taman. Tiba-tiba, lampu di lorong padam, meninggalkan kegelapan total. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Semakin dekat, lalu berhenti tepat di depanku. Sebuah tangan kecil menyentuh pundakku. "Ayo Pak, waktunya sudah tiba," bisik suara itu di telingaku. Suara bisikan itu menggema di telingaku, seperti suara ribuan orang yang berseru bersama-sama. Aku merasa tubuhku terombang-ambing oleh ketakutan, seolah-olah dunia ini sudah tidak nyata lagi. Tangan kecil yang menyentuh pundakku terasa dingin, dan aku merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan langkahku. Aku ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhku tak bisa bergerak. "Ayo Pak Wardi," suara anak kecil itu terdengar lebih jelas. "Mereka menunggumu di pasar. Kamu tidak bisa lari lagi." Tangan kecil itu semakin menekan pundakku, dan tiba-tiba aku merasakan angin dingin yang sangat kencang mengelilingiku. Seolah aku terjebak dalam badai tak kasat mata. Aku menutup mata, berusaha mengusir perasaan cemas yang mencekam. Ketika mataku terbuka lagi, aku tidak berada di lorong hotel lagi. Sekarang aku berada di sebuah tempat yang gelap, dipenuhi oleh lentera-lentera tua yang terpasang di sepanjang jalan. Pasar gaib itu, yang sebelumnya hanya tampak samar, kini terbentang luas di depanku.
Orang-orang yang berpakaian kuno, dengan wajah kosong dan mata yang gelap, berjalan hilir mudik di antara lapak-lapak pedagang. Suara langkah kaki yang berat dan riuh terdengar di sekitar. Namun tidak ada satupun suara yang benar-benar nyata. Semuanya seperti sebuah mimpi buruk yang sulit dijelaskan. Aku menoleh, dan di ujung jalan aku melihat sosok yang sudah lama kutunggu. Pak Darto. Dia berdiri diam, menatapku dengan ekspresi serius, seolah tahu apa yang sedang terjadi. Pak Darto, aku memanggil dengan suara bergetar, berusaha mendekati. Tapi langkahku terasa berat, seolah setiap langkahku di tanah ini terikat dengan kekuatan yang tak kasat mata. Pak Darto menatapku dari kejauhan, lalu menggelengkan kepala pelan. Kamu sudah masuk, Wardi. Tidak ada jalan keluar kalau sudah begini. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku menoleh ke belakang dan melihat anak-anak yang berlari-lari, tertawa riang, tetapi wajah mereka semakin menakutkan. Mereka semakin mendekat, dan di tangan mereka, aku melihat benda-benda yang aneh. Kalung-kalung tua, cincin-cincin berkarat, dan beberapa benda lain yang tidak bisa aku kenali. Mereka berjalan dengan langkah-langkah pelan, seolah sedang mengelilingi sesuatu atau seseorang. Apa yang mereka lakukan? Tanyaku dengan suara hampir tidak terdengar. Pak Darto menghela napas. Mereka tidak hanya menunggu, mereka mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang kamu bawa. Aku meraba kantong merah itu yang masih berada di sakuku. Semakin lama, rasanya kantong itu semakin berat, seolah mengandung sesuatu yang sangat berbahaya. Aku melihat ke sekitar, dan semakin banyak orang yang muncul dari kegelapan pasar. Mereka tidak terlihat seperti manusia biasa. Wajah mereka kosong, tubuh mereka bergerak seperti bayangan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku frustasi dan terdesak oleh keadaan yang semakin tidak bisa dipahami. Pak Darto hanya tersenyum pahit. Satu-satunya cara adalah mengembalikan kantong itu, Wardi. Kalau tidak, mereka akan datang menjemputmu. Aku menoleh ke arah pasar, dan tiba-tiba segala sesuatu di sekitarku terasa berubah. Jalan yang penuh dengan pedagang dan orang-orang aneh itu seakan semakin gelap. Lentera-lentera yang terang benderang menjadi redup, lalu padam satu persatu. Tawa anak-anak terdengar semakin keras, sampai akhirnya aku tidak bisa mendengar apapun selain suara bisikan yang membingungkan. Satu langkah lagi, dan aku akan memasuki jantung pasar itu. Tetapi tiba-tiba, seseorang berlari di depan mataku, menghalangi jalan. Itu adalah wanita tua yang pernah kutemui sebelumnya, dengan wajah yang semakin gelap, matanya kini seperti dua lubang hitam yang menghisap semua cahaya. "Jangan lanjutkan, Pak Wardi," katanya dengan suara rendah, tapi tegas. "Kamu sudah hampir sampai. Tapi jangan sampai kamu jatuh lebih dalam." Aku mencoba berbicara, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokanku. Aku merasa tubuhku semakin lemas, tidak bisa bergerak. Semuanya terasa mengambang, seperti aku berada di antara dunia nyata dan dunia lain yang penuh dengan ketakutan. Wanita itu melangkah maju dan menyentuh kantong merah yang masih terpegang di tanganku. "Kembalikan, hanya itu satu-satunya jalan keluar," katanya. Tapi aku merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan kata-katanya. Lalu tiba-tiba segala sesuatu menjadi gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa lagi dan hanya mendengar suara langkah kaki mendekat. Langkah-langkah berat yang tidak manusiawi. Dan sebelum aku bisa melakukan apapun, sebuah tangan besar menyentuh pundakku dengan sangat kuat, menarikku ke dalam kegelapan. Aku merasa tubuhku tertarik dengan cepat ke dalam kegelapan, seolah-olah aku terseret oleh sesuatu yang sangat kuat. Suara langkah kaki itu semakin dekat, lebih berat, dan semakin cepat. Aku ingin berteriak, tetapi kata-kata tidak keluar. Hanya ada kesunyian yang mematikan, dan kemudian suara tawa anak-anak yang semakin mengerikan, seolah berputar-putar di sekitarku. Saat aku merasa tidak bisa melawan lagi, semuanya tiba-tiba berhenti. Kegelapan itu lenyap seketika, dan aku terjatuh ke tanah yang keras. Aku mengangkat kepala,
dan pandanganku terbuka ke sebuah ruang yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Aku kini berada di sebuah tempat yang luas dan penuh dengan cahaya putih yang lembut. Tidak ada suara, hanya hening. Di depan ada sebuah meja panjang dengan beberapa kursi di sekitarnya. Di atas meja terletak sebuah benda kecil yang mengkilap. Itu adalah kantong merah yang aku bawa. Di sebelah meja berdiri Pak Darto. Wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya, meskipun ada sedikit rasa khawatir yang tampak di matanya. "Kamu akhirnya sampai, Wardi," kata Pak Darto. Suaranya kali ini lebih tenang. "Ini adalah akhir dari perjalananmu." Aku menatapnya dengan bingung. "Pak Darto, apa ini semua? Di mana saya? Apa yang terjadi dengan pasar itu? Kenapa saya di sini?" Pak Darto menghela napas panjang. "Ini adalah tempat yang kamu tuju sejak awal. Sebuah tempat yang berada di antara dunia yang nyata dan dunia lain. Pasar gaib, anak-anak itu, dan semua yang kamu lihat, itu semua adalah bagian dari ujianmu. Ujian yang tidak bisa dimengerti oleh semua orang." Aku masih bingung, tetapi aku mulai merasakan sesuatu yang lain. Tidak ada rasa takut lagi. Ada kedamaian di sini. Aku merasa tenang, seperti beban berat yang selama ini aku bawa akhirnya terangkat. "Kantong itu," lanjut Pak Darto, "adalah simbol dari apa yang kamu bawa. Itu adalah kesalahan masa lalu yang harus kamu selesaikan. Ketika kamu memegangnya, kamu telah membuka pintu. Tetapi sekarang, kamu punya pilihan." Pak Darto menunjuk ke kantong merah yang tergeletak di atas meja. "Jika kamu memilih untuk meninggalkan kantong itu di sini, maka kamu akan bebas dari semua itu. Kamu akan kembali ke dunia yang kamu kenal. Tapi jika kamu membawanya pergi, kamu akan terus terikat dengan dunia itu, dengan pasar, dengan anak-anak, dan dengan semua yang telah terjadi." Aku menatap kantong itu, dan tiba-tiba segala ingatanku kembali. Kenangan tentang pekerjaan di hotel, tentang malam-malam yang dipenuhi suara-suara aneh, tentang bagaimana aku tanpa sadar terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada diriku. Semua itu mulai terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa aku lupakan. Dengan tangan gemetar, aku mendekati meja dan melihat kantong itu lebih dekat. Ada sesuatu yang menarik, seolah kantong itu memanggilku. Tetapi di saat yang sama, aku merasa bahwa aku harus melepaskannya. Aku menatap Pak Darto, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada kedamaian dalam diriku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dengan perlahan, aku meletakkan kantong merah itu di atas meja dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, ruang di sekitarku mulai berputar, dan aku merasa tubuhku kembali ke dunia yang lebih familiar. Aku terjatuh ke tanah keras, lalu berdiri dengan sedikit terguncang. Ketika aku menoleh, aku sudah berada kembali di pos satpam hotel. Suasana malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi, entah mengapa, aku merasa tenang. Semua rasa takut, semua kekhawatiran hilang begitu saja. Pak Darto muncul di depanku. Kali ini senyumannya lebih lebar, dan matanya tidak lagi penuh kecemasan. "Kamu berhasil, Wardi. Kamu sudah kembali. Semua yang terjadi kemarin malam hanya sebuah ujian. Tapi ingat, jangan pernah melupakan apa yang telah kamu pelajari di sini." Aku mengangguk, mencoba menerima kenyataan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pak Darto menatapku dengan penuh arti. Menjalani hidup seperti biasa. Tetapi jangan lupakan bahwa di luar sana ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Kamu hanya perlu tahu, dunia ini lebih besar dari apa yang kita lihat. Dengan langkah pelan, Pak Darto berbalik dan berjalan meninggalkanku. Aku berdiri di pos satpam, memandang keluar. Langit malam terlihat lebih cerah, dan meskipun aku tahu tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mengubah masa lalu, aku merasa lebih siap menghadapi apapun yang ada di depan.